Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan diskusi kali ini. Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai proses politik, konsensus, dan konflik. Saya Dwinda Armadani dan Saya Salsabila. Saya Rafiatul Mahmudah. Siti Rohmiati. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu mengenai proses politik. Hukum dan politik memiliki pola relasi yang tak pernah terpisahkan. Pola relasi ini kemudian berujung pada kesimpulan antara hukum determinan atas politik atau politik determinan atas hukum. Menurut Peter Markle, politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis atau the good life. Pokok dari politik adalah upaya untuk mencapai tujuan, dan untuk mencapainya harus ada proses yang dilewati yang kemudian disebut sebagai proses politik. Pada dasarnya, menurut Miriam Budiarjo, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah menjadi output kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Lain daripada itu, Ramlan Surbakti berpandangan bahwa proses politik akan menimbulkan gejala kekuasaan. Meskipun hal itu bukan satu-satunya hal, suatu proses politik pada intinya adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Objek politik yang utama adalah negara. Negara yang merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar menjadi garapan utama untuk mencapai kekuasaan atau power dalam kerangka menyebarkan pengaruh. Dalam pelaksanaan kekuasaan, tentu melalui mekanisme tertentu seperti pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi dan distribusi. Kekuasaan melalui jabatan-jabatan di berbagai level negara dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif sejatinya merupakan upaya untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Pengaruh pada masyarakat dilakukan melalui distribusi sumber daya dalam masyarakat. Distribusi sumber daya tentu saja dipengaruhi kelompok-kelompok dominan yang memiliki akses kekuasaan. Pada tahapan ini, proses politik terasa begitu kuat relasinya dengan hukum. Kekuasaan diselenggarakan melalui kebijakan publik dengan instrumen hukum. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum Indonesia mendefinisikan pola relasi hukum dan politik melalui politik hukum yang diartikan sebagai legal policy atau garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Demikianlah, politik tidaklah hadir di ruang hampa. Politik hadir di antara kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan proses, subjek, dan objek dalam keberlangsungannya. Pada proses politik memiliki pola relasi yang kuat dengan hukum. Terkadang muncul determinan politik atas hukum dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, proses politik di Indonesia. Periodisasi proses politik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada masa prakolonialisasi, yang kedua ada masa kolonial, yang ketiga masa demokrasi liberal, yang keempat masa demokrasi terpimpin, yang kelima masa demokrasi Pancasila, dan yang keenam masa reformasi. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Siti Rohmiati. Kepada Siti Rohmiati, saya persilahkan. Teori konsensus. Teori konsensus. Teori konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu. Setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. 1. Varietas konsensus. Konsensus Gentium. Dalam beberapa kriteria, pengertian persetujuan universal diambil secara ketat, sementara yang lain memenuhi syarat istilah konsensus dalam berbagai cara. Ada versi teori konsensus di mana populasi tertentu mempertimbangkan pertanyaan yang diberikan, proporsi populasi yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan, dan periode waktu yang diperlukan untuk menyatakan konsensus berbeda dari norma klasik. B. Konsensus sebagai ideal regulatif.
Teori deskriptif adalah teori yang menjelaskan keadaan, sedangkan teori normatif menjelaskan bagaimana seharusnya. Cita-cita regulatif dapat diekspresikan dalam bentuk uraian, tetapi yang digambarkannya adalah keadaan ideal, sesuatu kondisi wujud yang merupakan maksud, tujuan, sasaran, maksud atau tujuannya. Teori kebenaran yang didasarkan pada gagasan tentang konsensus aktual adalah hal yang sangat berbeda dari teori kebenaran yang didasarkan pada gagasan tentang konsensus yang ideal. Selain itu, konsensus yang ideal mungkin ideal dalam beberapa cara berbeda. Jenis teori konsensus ideal yang sangat umum mengacu pada komunitas yang merupakan idealisasi komunitas aktual dalam satu atau lebih hal. 2. Kritik. Satu kritik yang jelas adalah bahwa tidak semua orang setuju dengan teori konsensus, yang menyeratkan bahwa teori konsensus mungkin tidak benar menurut kriterianya sendiri. Masalah lainnya adalah menentukan bagaimana kita tahu bahwa konsensus dicapai tanpa menjadi korban kemunduran yang tak terbatas. Terima kasih kepada Siti Rohmiati. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Filia Salsabila. Kepada Filia Salsabila, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang B. Sebab akibat antara konsensus dan konflik. Konsensus bisa diartikan secara mudah, yaitu sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah persoalan untuk menentukan suatu keputusan. Sedangkan konflik yaitu perseteruan atau pertentangan. Dalam permasalahan ini, kita semua tidak bisa memisahkan antara keduanya dalam suatu kelompok ataupun sebuah kehidupan. Karena di mana ada kehidupan, maka disitulah ada sebuah aturan dan kesepakatan secara bersama. Dan apabila kesepakatan itu dilanggar atau tidak ada, maka akan terjadi sebuah konflik di antara kedua belah pihak. Terjadinya konflik dan konsensus bisa terjadi dimanapun tempatnya dan bagaimanapun keadaannya. Tinggal melihat apa yang membuat timbulnya sebuah konflik, bisa dari faktor salah paham akan sebuah aturan yang ada, bisa juga karena ketidakpahaman untuk mengikuti aturan yang ada, dan bisa juga karena keegoisan masing-masing dari salah satu pihak. Maka dari itu pentingnya adanya sebuah aturan ataupun hukum dalam sebuah negara itu penting, dikarenakan kita hidup secara bersama-sama dan dalam jumlah yang banyak. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Filia Salsabila. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mutia Nur Wahida. Kepada Mutia Nur Wahida, saya persilahkan. C. Unsur-unsur konsensus. Unsur-unsur konsensus yang lain terkandung dalam bahasa yang mengkoding keyakinan-keyakinan kognitif, nilai-nilai, norma-norma, dan tujuan-tujuan. Unsur-unsur ini merupakan kategori-kategori gagasan-gagasan yang disetujui oleh para individu bila ingin berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai. Mereka harus mengembangkan konsensus kognitif cara mencapainya. Satu pembagian kerja, yakni penggabungan antara hubungan instrumental dan solidaritas. Modal fungsional bertautan dengan teori demokratis klasik. Teori konflik fungsional, dekonstruksi dan elaborasi dalam upaya kompleks untuk menjelaskan asal-usul pembentukan dan pemeliharaan konsensus dalam masyarakat demokratis yang modern. Contohnya yaitu Parsons 1966 mengenai hubungan antara Calvinisme dan kegiatan instrumental, melibatkan agama dalam masyarakat. Pasar sebagai penentu alokasi sumber daya yang distribusikan secara tidak merata. Hal ini menggambarkan bagaimana rakyat berusaha untuk tetap mempertahankan dan memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Interaksionalisme simbolik dan fenomenologi sosial tidak memberikan uraian yang begitu mendetail mengenai masyarakat total, namun begitu rinci dalam memberikan landasan bagi modal fungsional.
maka jelas bahwa stabilitas yang selalu berhadapan dengan ancaman kegagalan mengembangkan kebutuhan akan konsensus. Faktor ini menjurus pada konflik yang di dalam berbagai variasi berpotensi destruktif bagi keteraturan. Baiklah, terima kasih kepada Mutia Nurwahida. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dwinda Armadani. Kepada Dwinda Armadani, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin atau configur, yang artinya saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik sendiri didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik sendiri merupakan suatu proses yang menyebabkan ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, konflik juga memiliki fungsi dan dampak positif bagi masyarakat. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. 1. Konflik. Teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Menurut pengikut teori ini, yang konstan tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antara kelas kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Kedua, faktor penyebab konflik. Konflik terjadi manakala terjadi benturan kepentingan. Dalam rumusan lain, dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh titik kemarahan dari pihak lain. 3. Yaitu jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 6 macam. Pertama, konflik antara atau dalam peran sosial, misalnya antara peran-peranan dalam keluarga atau profesi. Kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial, yaitu kelompok antar keluarga. 3. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. 4. Konflik antar satuan nasional. 5. Konflik antar atau tidak antar agama. Dan keenam, konflik antar politik. Selanjutnya, yang keempat, akibat konflik. Pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Kedua, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Ketiga, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga. Keempat, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. 5. Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, fungsi konflik. Fungsi konflik yaitu mencegah dan mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan masyarakat. Konflik dapat melenyapkan unsur-unsur yang memecah belah dan menegakkan kembali persatuan. Konflik dapat meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bertentangan sehingga dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa konflik berfungsi sebagai stabilisator sistem sosial. Baiklah, terima kasih kepada Dwinda Ramadhani. Sekian dari presentasi kami hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.